Kakak kenapa? Kok kayak kenapa cemberut? Ada apa? Apa kabar kakak? Tuh dipanggil kepala sekolah tuh. Tadi kan kakak ngajak ketemuan. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini? Ini, Za. Tadi kakak dipanggil kepala sekolah. Ya, terus? Pagi tadi, kakak kan Iya. adakan supervisi pengawas. Hmm. Itu Pak, biasalah pengawas kita. Iya. Kakak kan mengajar matematika. Iya itu. Mengajar matematika di sana. Kemudian saat itu kan kakak udah buat RPP sih, buat RPP-nya 1 lembar. Iya betul. Belajarnya kakak udah gunakan internet, kemudian menggunakan M-Focus gitu kan, 3 dimensi lah begitu gitu kan. Iya. Jadi bapak tuh tanya, mana bukunya katanya. Waduh, saya nggak bawa buku Pak. Kok nggak bawa buku katanya. Saya ambilnya dari beberapa sumber Pak. Bukunya mana kurikulum 2013? Oh nggak bawa, nggak pakai Pak katanya. Aku nggak pakai katanya. Jadi kakak sih jawab begitu. Kita kan memakai kurikulum 2013 Pak, tapi sumbernya dari berbagai media Pak. Ada internet, ada buku pegangan yang lainnya, tapi buku kurikulumnya nggak saya bawa Pak. Saya tinggal. Jadi bapak tuh agak sedikit marah, mungkin kakaknya agak cerewet kali ya ngomongnya. Jadi bapak tuh marah mungkin. Jadi siang ini kakak dipanggil kepala sekolah. Apa kata kakak? Bu Nilda, kok nggak pakai kurikulum 2013 katanya? Kok nggak pakai? Saya pakai kok Bu, kurikulum 2013 itu pengawas bilangnya Bu Nilda nggak pakai itu katanya. Saya pakai Bu, tapi Bu, Bapak tuh tanya kurikulum 2013-nya. Iya, bukunya yang dibawa kalau mengajar itu, katanya. Saya bawa kalau semuanya saya siapkan, Bu. Tetapi kita butuh buku, buku juga butuh dibawa, buku siswa, buku guru juga dipegang, katanya. Waduh, Ibu tuh, maklumlah Ibu kepala sekolah kan, maklum aja lah Riza, tahulah sendiri. Jadi ini kalau Lisa apa dari hasil cerita kakak tadi, kakak ini kesalnya karena dimarahin ibu kepala sekolah atau karena dimarahin oleh pengawas? Dua-duanya. Karena dimarahin pengawas dulu, kemudian melapor pengawasnya ke kepala sekolah, sama kepala sekolah dimarahin lagi, jadi kakak kesal, seperti itu ya? Salah, ini bisa kali masalah. Pakai kurikulum 2013 sampai ke kepala sekolah. Jadi menurut kakak, apa hambatan kakak atau apa kendala mengapa kakak tidak memakai buku pegangan, buku teks guru dan teks murid tersebut, mengapa gitu? Apa alasannya? Kakak punya semuanya di laptop. Itu berat-berat aja, kan ada. Kadang-kadang kita buatnya di rumah, ya pegang tinggal di rumah, kan nggak perlu tahu. Iya betul Kak, betul. Semuanya sudah ada di PowerPoint ya Kak ya. Nah, saya mengerti tuh, kakak sudah mempersiapkan bahan ajar kakak di PowerPoint, kakak tinggal tampilkan lewat InFocus. Jadi menurut kakak tidak perlu pakai buku pegangan lagi. Tapi menurut Bapak pengawas, tetap harus ada buku pegangan atau buku teks, seperti itu ya. Tadi apanya masalahnya? Sekolah kan sudah menyediakan buku teks ya, buku teks guru dan buku teks siswa untuk proses belajar mengajar. Nah, jadi mungkin menurut kakak, mengapa alasan pengawas itu marah gitu kepada kakak gitu? Kakak tidak memakai buku pegangan, padahal kakak mengajar dengan kurikulum 2013 sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Mengapa bapak itu sebegitu marahnya kakak tidak memakai buku pegangan? Kalau menurut kakak pengawas baru kali, kita itu bukan mengajar berdasarkan buku, tapi berdasarkan kurikulum. Tanya tuh Mas Nadiem bilang bukan bukunya, kurikulumnya. Itu pengawas baru kalau diangkat memang begitu tuh baru. Sabar ya Kak ya, sabar jangan emosi. Masa dimarahin, sedih kakak. Sabar dulu, enggak begini loh kakak, itu kan di lemari kita terdapat buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Mungkin kalau tidak dimanfaatkan, itu yang mungkin disayangkan oleh Bapak pengawas, tapi
Ya itu mungkin ya Kak ya gitu ya. Jadi murid itu tidak hanya melihat yang ada di harapan Bapak Pengawas, mungkin tidak hanya melihat yang ada di Infocus, mungkin ada di meja masing-masing buku pegangan atau buku teksnya, mungkin saja seperti itu. Menurut Kakak apa kelemahan atau kelebihan yang Kakak temukan dalam menggunakan buku pegangan? Kenapa sampai Kakak tidak mau menggunakan itu gitu? Kelemahannya apa dan kelebihannya apa? Kadang-kadang kita kan di buku pegangan beda yang mau kita ajarkan. Materinya kan sama, tapi kan berbeda. Buku pegangan bukan kita yang buat kadang-kadang. Yang buat orang Jawa kok, maaf ya. Kalau kita harus punya loh pegangan. Memang pegangan itu kan untuk pandangan kita, tapi bukan harus itu yang digunakan gitu. Nah, kesannya Mbak, kok masalah buku pegangan sih kecil sampai ke kepala sekolah begitu. Kesannya iya, iya betul betul. Betul Kakak, saya setuju. Karena buku itu juga tidak semuanya bisa dipedomani Kak ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi menurut Kakak sekarang bagaimana keadaannya di sekolah? Bagaimana perasaan Kakak? Apakah Kakak nyaman setelah dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah itu? Bagaimana Kakak bersikap dengan Bapak Kepala Sekolah Kakak? Atau nanti bertemu lagi dengan Bapak Pengawas, bagaimana perasaannya? Kak, males Kakak jumpanya jadinya. Menghindar aja Kakak. Oh. Apakah mungkin Kakak bisa menghindari bertemu dengan kepala sekolah dengan pengawas? Mungkin nggak nyaman sih, kita jumpa terus kan. Tapi itu bapaknya Kakak jadi jengkel, itu aja sih. Iya, mungkin tidak Kakak untuk menghindari gitu, untuk menghindari untuk bertemu dengan mereka. Kita kan ketemu terus, janjinya kan sekali. Iya, betul. Kita kan ketemu terus ya Kak ya. Jadi kalau kita suasananya tidak nyaman seperti itu kan tidak baik ya Kak ya. Iya. Jadi menurut Kakak apa yang harus dilakukan nih Kak untuk kedepannya biar suasana kerjanya tetap nyaman, dan mungkin kita bisa menampung aspirasi yang diharapkan oleh Bapak Pengawas tadi untuk kedepannya bila ada supervisi lagi, apa yang harus kita lakukan? Ini untuk masukan untuk saya juga Kak, siapa tahu nanti supervisi kan di kelas saya gitu kan Kak. Iya. Kalau menurut Kakak sih harus sama-sama bertemu di KKG lagi atau gimana? Biar kita sepakat gitu. Wah, sebenarnya gimana sih buku ini? Soal buku, bagaimana soal kurikulum? Kita bicarakan bapaknya maunya apa sih gitu. Bapak kan itu baru, jadi langsung masuk, kita kan nggak tahu apa mau bapak tuh. Cara cirinya gimana sikapnya. Jadi maksud Kakak, kita harus ada pertemuan untuk meluruskan kesalahpahaman ini ya Pak. Jadi kita adakan KKG sekolah seperti itu. Bisa secara pribadi, bisa secara KKG sekolah, biar untuk sekelompok kita semua. Kita jangan khawatir, guru-guru lain juga jangan khawatir gitu. Apa yang diinginkan. Satu pengawas berbeda dengan pengawas yang lain. Yang satu mau RPP-nya 1 lembar, yang satu mau yang biasa, yang satu mau tulis tangan, yang satu mau pakai komputer. Mungkin bagaimana langkah-langkah yang bagaimana cara kita memulainya? Apa dengan siapa dulu kita mulai berkoordinasi untuk membicarakan hal itu? Kalau mungkin kalau udah lepas jengkel Kakak, udah lepas, mungkin Kakak ketemu kepala sekolah deh. Kakak ketemu iya. Jadi sekarang Kakak ingin tapi masih hari Jadi hari ini Kakak ingin menenangkan hati dulu ya Kak ya? Udah ketemu Liza, udah nampak wajah Liza, jadi senang juga sih ketawanya. Udah ada agak ringan nih, udah agak ringan nih. Udah agak ringan ya. Besok pagi kita ini ya menemui kepala sekolah ya, kita bicarakan ya Kak apa permasalahannya. Perlu Lisa bantu Kakak, mendampingi Kakak nanti mungkin? Boleh lah, kan kita temui kepala sekolah. Kemudian apa langkah selanjutnya setelah menemui kepala sekolah? Kita buat kegiatan yang bersama dengan pengawas kita itu. Kita kan belum temu ramah lagi. Kita tahu bagaimana sifatnya, bagaimana tindakannya, bagaimana apanya, dan apa yang diinginkannya. Tujuan kita agar satu klub bersama gitu kan. Enggak yang satu ingin yang ini, yang satu ingin ini. Begitu kalau menurut Kakak sih. Kalau Liza? Setuju Kak, saya setuju, bagus sekali ide Kakak. Jadi untuk pertamanya karena pengawasnya masih baru, kata Kakak tadi, kita belum teramah, kita belum tahu apa yang diharapkan pengawas dari kita gitu kan. Jadi biar kita nanti untuk
meluruskan kesalahan paham ini, kakak nanti katanya mau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan undang pengawasnya ke sekolah untuk memberikan pengarahan atau wejangan ke guru-guru tentang apa yang diharapkan pengawas dari kita. Mungkin di situ juga kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Tentunya dengan tenang ya kan Kak, dengan bahasa yang santun ya kan Kak. Bagaimanapun dia kan atasan kita dan tentunya dia punya tujuan baik ya kan Kak. Betul kan Kak? Tujuannya baik. Mungkin menurut kita lagi enggak enak hati sih, jadi kesal aja itu aja. Ini keinginannya baik, tujuan yang sama untuk kebaikan. Iya. Oke, keren Kakak. Pokoknya semuanya saya Riza dukung Kakak ya. Riza dukung Kakak semua tindakan tadi rancang aksi saya dukung Kakak. Kita besok kita mulai ya Kak ya. Besok Kakak akan menghadap kepala sekolah. Oke, ya. Oke. Besok udah dingin nih, udah dingin. Ini udah tenang nih Kak ya. Udah keluar unek-uneknya semua, udah nyaman ya. Iya, senyum Kakak. Yes, mantap. Tadi kan Oke. Iya, semoga berhasil Kakak. Ya, terima kasih Riza dengan dukungan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi coaching yang disampaikan oleh Bu Liza terhadap coachingnya Bu Nel secara umum sudah bagus, tujuannya sudah baik, tujuannya sudah terang benderang tadi. Kemudian cara mengoreksi ya atau mengidentifikasi sudah bagus juga. Kemudian kalimat-kalimat pertanyaannya juga sesuai dengan umur dan jelas ya. Kemudian sudah mengarah pada menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Kemudian rencana aksinya juga saya kira sudah bagus, sudah nampak tadi aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching tersebut menghadapi masalahnya sendiri. Tanggung jawabnya juga sudah ada, cuman atau saya kurang dengar atau apa tadi, apakah sudah disampaikan mengenai orang-orang yang dapat membantu atau terlibat tadi? Sudah Bu ya? Itu saja mungkin sebagai catatan dari saya. Secara umum sudah mantap sekali Bu Liza, sudah oke lah. Coachnya juga. Terima kasih. Coachnya juga, waduh. Coachnya sama. Sebentar ya. Iya. Terima kasih. Iya. Kebetulan saya pengawas ya, jadi Bang, masuk dulu Bang. Bang masuk ya Bang. Ini. Iya. Iya, keren.